Ada settingan baru nih ketika kita mau upload video kita ke YouTube. Nah, siapa yang sudah tahu tentang settingan baru ini? Lalu, seberapa pentingkah settingan baru ini harus kita setting? Nah, seperti yang diketahui, belakangan ini ramai tentang konten AI ya. Dan banyak juga konten kreator yang menggunakan isi videonya ataupun isi kontennya menggunakan bantuan AI ini. Nah, mungkin salah satu penyebab mengapa YouTube meluncurkan settingan ini ya karena itu ya, supaya kreator lebih terbuka tentang isi video yang mereka buat. Apakah isi videonya original ataukah isi videonya konten yang dimodifikasi secara signifikan sehingga terlihat nyata. Nah, penasaran tentang settingan tambahan yang baru pada saat kita mau mengupload video ini? Mari kita bahas. Nah, untuk melihat ataupun mempelajari tentang settingan baru ini atau settingan tambahan ini, kita buka dulu YouTube Studio kita ya. Setelah kita buka YouTube Studio kita, ingat YouTube Studionya versi desktop ya. Jika sudah terbuka seperti ini, tinggal kita klik saja pada fitur konten ini, lalu akan muncul video-video kalian. Nah, ini coba kita ambil salah satu contoh video ya, misalkan ini. Nah, jika kalian mengupload video kalian ke YouTube, kalian scroll ke bawah, lalu kalian akan mendapati ini, konten hasil modifikasi. Apakah salah satu hal berikut mendeskripsikan konten Anda? Nah, sebetulnya pada settingan baru ini, kita tinggal memilih antara ya ataupun tidak saja ya sebetulnya. Nah, tinggal kalian baca aja apakah konten ataupun isi dari video kalian itu termasuk dari salah satu dari 3 pilihan ini. Yang pertama adalah membuat orang sungguhan terlihat mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak mereka katakan atau lakukan. Yang kedua, memodifikasi rekaman video peristiwa atau tempat sungguhan. Yang ketiga adalah menghasilkan adegan yang terlihat realistis yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, jika isi video dari yang kalian buat itu tidak ada dari ketiga ini, ya tinggal kalian isi saja tidak seperti ini ya. Kalau seumpama isi video kalian ada salah satu dari ini, tinggal kalian isi saja ya seperti ini. Nah, di bagian bawahnya lagi, jika kalian masih bingung tentang konten hasil modifikasi ini, ada pemberitahuan tambahan, yaitu untuk mematuhi kebijakan YouTube, kalian wajib memberitahu kami apakah konten Anda hasil modifikasi atau sintetis dan terlihat sungguhan. Hal ini termasuk suara atau visual realistis yang dibuat dengan AI atau alat lainnya. Memilih ya akan menambahkan label ke konten Anda. Nah, jika konten kalian itu mengandung dari ketiga ini ya, atau konten yang kalian edit menggunakan AI mungkin yang signifikan, yang terlihat nyata, maka pada konten kalian nanti atau pada video kalian nanti akan ada label khusus ya yang diberikan oleh YouTube kepada video ataupun channel kalian. Nah, sampai sini sudah sedikit paham ya tentang konten hasil modifikasi ini. Jadi tinggal kalian pilih saja ya atau tidak ya, sesimpel itu ya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut untuk tentang konten hasil modifikasi ini supaya lebih paham ya. Tinggal kita klik saja pada bagian biru ini, yaitu pelajari lebih lanjut. Tinggal kita klik saja. Nah, di artikel ini banyak hal yang bisa kita pelajari ya, yaitu mengungkapkan penggunaan konten sintetis atau konten yang dimodifikasi. Nah, ini bisa kalian baca secara mandiri ya. Lalu juga ada mengungkapkan dengan setelan konten yang telah dimodifikasi di YouTube Studio dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik. Contoh konten sintetis atau konten yang dimodifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Yang bagian kolom yang ini, tabel yang ini adalah yang tidak perlu seumpama kalian tadi mengklik iya atau tidak, ini tidak perlu ya. Kalau seumpama kalian menggunakan hal-hal semacam ini tetap saja kalian pilih tidak seperti yang ini tadi. Ini tidak, ini tidak ada masalah. Oke, coba kita bahas satu-satu supaya lebih paham. Misalkan kalian menerapkan filter kecantikan pada video kalian, maka kalian kalau seumpama bingung apakah harus mengklik iya atau tidak, itu jawabannya adalah tidak ya. Jadi kalian bisa pilih saja tidak. Ini tidak termasuk filter kecantikan itu dari ketiga hal yang dimaksudkan oleh YouTube pada bagian ini. Lalu kita bandingkan dengan tabel di sebelah kanannya. Membuat atau memodifikasi konten secara digital untuk mengganti wajah seseorang dengan wajah orang lain. Nah, jika kalian menggunakan isi video kalian menggunakan atau isinya ada semacam ini, berarti kalian memerlukan pengungkapan oleh kreator. Nah, pengungkapan oleh kreator itu yang dimaksud pada saat kalian memilih konten hasil modifikasi ini, kalian bisa pilih ya seperti ini ya, jika konten kalian isinya seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua, membuat
atau memperluas tampilan latar secara sintetis untuk menyimulasikan mobil yang bergerak. Nah, kalau semacam ini itu tidak perlu pengungkapan oleh kreator ya. Jadi tadi pada saat kalian mengisi itu bisa kalian isi saja tidak. Lalu kita bandingkan dengan di sebelah kanannya. Memodifikasi adegan kejar-kejaran mobil terkenal secara digital untuk menyertakan selebritas yang tidak ada dalam film aslinya. Nah, jika kalian mengedit seperti ini yang terlihat nyata seperti ini ya, nah itu kalian perlu pengungkapan oleh kreator bahwa kalian menggunakan konten yang dimodifikasi. Dan seterusnya ya, ini bisa kalian baca sendiri. Lalu kita scroll ke bawah, ada hal yang menarik yang perlu kita bahas. Hal yang terjadi setelah kreator mengungkapkan, jika kalian memilih ya, ini bisa kalian baca secara mandiri sih, yang endingnya itu sebetulnya pada bagian bawah ini. Dampak lain dari pengungkapan. Pengungkapan konten sebagai konten yang dimodifikasi atau konten sintetis tidak akan membatasi audiens video atau memengaruhi kelayakan atau menghasilkan pendapatan. Jadi tidak ada pengaruhnya ya. Jadi nanti cuma kalau seumpama kalian, video kalian berbentuk short maupun berbentuk video panjang, nanti akan ada label khusus yang diberikan oleh YouTube kepada video kalian. Lalu di bagian terakhir nih yang menarik, mengapa kok kita harus wajib settingan ini? Ini dijelaskan pada artikel yang terakhir. Resiko jika kita tidak mengungkapkan. Konten dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika penonton menganggap suatu video asli, padahal sebenarnya telah dimodifikasi atau dibuat secara sintetis agar tampak realistis. Jika kreator tidak menyertakan pengungkapan pada konten, dalam beberapa kasus YouTube dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko bahaya bagi penonton dengan secara proaktif menerapkan label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Nah, jika kalian tidak memilih atau mengabaikan settingan ini, misalnya nih kalian tidak mengisi ya ataupun tidak pada bagian ini kalian kosongi misalkan. Nah, itu akan berdampak kepada kalau seumpama pun channel kalian itu channel original ya, itu memungkinkan untuk YouTube-nya tetap memberikan label kepada video kalian bahwa video kalian itu adalah video yang dimodifikasi. Maka dari itu kalian harus memilih salah satu ya. Lalu selanjutnya yaitu selain itu kreator yang secara konsisten memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini mungkin dapat dikenai penalti dari YouTube, termasuk penghapusan konten atau penangguhan dari program partner YouTube. Ingat, kami menerapkan pedoman komunitas untuk semua konten di YouTube terlepas dari apakah konten tersebut sintetis atau telah dimodifikasi. Nah, itu ya mengapa kita harus memilih salah satu dari pilihan tadi. Karena kalau kita tidak memilih secara kontinu gitu ya atau secara konsisten kita mengosongi settingan tadi, maka bisa-bisa kita terkena penalti dari YouTube. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tinggal kita isi saja kok. Kita mengisinya mudah saja, tinggal memilih tidak ataupun ya dari spesifikasi yang telah dijelaskan dari ketiga ini tadi. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan tentang konten hasil modifikasi ini atau settingan baru pada saat kita mengupload video kita di YouTube. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.